Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakar hukum tata negara Mahfud MD menyarankan Presiden Prabowo Subianto lebih proaktif meminta Kejaksaan Agung mengusut kasus dugaan suap dan korupsi secara menyeluruh agar tidak berhenti di tengah jalan. Hal itu ia sampaikan menanggapi masih banyaknya kasus suap dan korupsi yang mandek saat dihadapkan pada dua entitas, yakni oligarki atau pejabat yang tengah menduduki jabatan di pemerintahan maupun petinggi koalisi. Menurut saya, Kejaksaan Agung yang secara teknis melaksanakan kerja-kerja hukumnya, tapi saya tahu pasti Kejaksaan Agung ragu sebelum mendapat perintah langsung dari Presiden atau malah Presiden seharusnya lebih proaktif. Ini ambil, kenapa nih masyarakat bicara ini kok kamu diam aja, kan bisa gitu, kata Mahfud di kanal YouTube Mahfud MD Official. Mahfud tidak memungkiri meski terlihat sudah diresolusi oleh Presiden Prabowo Subianto, masih banyak kasus-kasus hukum yang akhirnya berhenti pada orang-orang yang terlanjur ditangkap. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK ini lantas mencontohkan kasus ex-Menteri Perdagangan Thomas Lembong alias Thomas Lembong. Nah, ini sekarang masalah penegakan hukum itu banyak kemajuan ya. Kemajuan dalam arti begini. Kalau kita lihat Kejaksaan Agung itu tidak bisa dipungkiri, dia sekarang melakukan langkah-langkah yang banyak memberi harapan kepada publik. Kejaksaan? Iya kan, bongkar-bongkar. Lalu terlihat sekali Kejaksaan Agung itu lebih independen dan lebih progresif sekarang. Dan lebih profesional juga dan lebih terpercaya. Itu juga berdasar hasil SIGI ya. Nah, tetapi ada masalah sebenarnya. Perintah-perintah kejar, perintah bongkar itu menggembirakan rakyat, tetapi ini yang selalu terjadi setelah menyangkut dua entitas. Penegakan hukum yang tadinya menggelegar itu lalu belok arah menjadi tidak jadi. Gelegar, yuk kita sikat ini. Akhirnya sesudah menghadapi dua entitas ini, apa entitasnya itu? Satu menghadapi oligarki. Kalau sudah nyebut oligarki, ini yang terlibat perusahaan ini si A, si B, si Apa ini. kasusnya, Pak? Misalnya? Hampir semua, nanti saya sebut satu persatu. Atau menghadapi petinggi koalisi. Bukan oligarki, tapi pejabat yang ada di pemerintahan terlibat korupsi, terhenti di situ. Meskipun itu Kejaksaan Agung nampaknya sudah direstui oleh Presiden, gitu. Sehingga di situ banyak sekali kasus-kasus hukum itu berhenti di orang yang terlanjur ditangkap atau berhenti di orang kecil. Yang terlanjur ditersangkakan, misalnya yang Pertamina, ya udah teruskan aja, sudah terlanjur ditersangkakan, tapi jangan naik dulu ke atas gitu kan. Sekarang kan naik lagi tuh. Naik ke atas bisa kena si itu, bisa kena si itu, ada hubungan sama kita. Menyangkut oligarki dan menyangkut petinggi koalisi. Tinggal koalisi pejabat tinggi lah, mungkin menteri, mungkin apa. Kasus sudah mau menyentuh itu berhenti. Mari kita sebut satu persatu. Yeah. Kasus Tom Lembong. Ya, kasus Tom Lembong itu di surat perintah penyidikannya itu kan itu disidik tahun 2015 sampai 2023. Ya, suratnya betul. Ya, periodenya Pak. Periode itu 2015 ke 2023 betul. Iya ya. Ya, Kejaksaan mengatakan begitu. Penyalahgunaan impor gula dari 2015 sampai 2023. Persis. Coba yang sekarang ini diajukan ke pengadilan hanya tahun 2016. Ya, 9 bulan periodenya Pak. Iya kan? Iya Pak. 9 bulan periodenya Tom. Yang sesudahnya sampai 2003 apa penjelasan Kejaksaan Agung? Tahu enggak? Ini karena menyangkut itu tadi. Entitas yang ini analisis ya. Jadi Pak Mahfud melihat 2015-2016, pertanyaan berikutnya 2016 ke 2023 itu kemana? Itu kan kemana? Kan mungkin jauh lebih besar. Orang-orangnya ada juga dan melanjutkan kebijakan itu. Itu menteri-menteri setelah itu ada Zulkifli Hasan dan segala macam di situ ya. Ada Zulkifli Hasan, Lutfi, ada Enggar dan sebagainya kan itu kan ada di sesudah itu di antara 2015-2023. Sebaliknya Pertamina, ya Pertamina itu menurut ekspos Kejaksaan itu korupsi yang terjadi pengoplosan minyak itu Pertamax dan Pertalite itu
kan tahun 2018, 2023. Iya kan? Nah, itu yang sekarang diajukan dan ditangkap orangnya 9 orang itu yang tahun 2003. 2023. Loh, yang sebelumnya gimana? Yang atas tadi, yang soal kasus Tom Lembong malah diambil ujung depannya, yang ini dia yang dulu. Kebalikan, Pak ya? Nah, itu semua kalau dianalisis, karena kalau maju ke depan, itu terkena oligarki ini, atau kalau maju ke belakang, terkena pejabat ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini evaluasi kita aja. Hukum itu sudah bagus, tapi political will-nya masih menjadi pertanyaan besar, karena selalu berbelok dan terhenti. Saya mau tahan dulu, Pak. Kalau itu terjadi, maka harusnya ini siapa yang harus turun tangan? Katakanlah misalnya pimpinan institusi penegak hukum atau presiden untuk menghentikan ini. Menurut saya Kejaksaan Agung yang secara teknis dan melaksanakan kerja-kerja hukumnya. Tapi saya tahu pasti Kejaksaan Agung rikuh sebelum mendapat perintah langsung dari presiden. Ini untuk menyentuh yang atas-atas. Iya, yang atas-atas itu. Atau malah presiden seharusnya lebih proaktif. Ini ambil, kenapa nih masyarakat bicara ini kok kamu diem aja? Kan gitu kan bisa. Gitu kan? Ini analisisnya Pak Mahfud ya? Analisis saya, analisis saya gitu. Karena tapi faktanya kan itu yang terjadi. Yang terjadi. Kan? Kenapa fakta itu terjadi? Analisis saya begitu. Kok selalu terjadi kalau oligarki macet, kalau pejabat macet kan gitu kan? Belum lagi kasus judol kan, Pak? Nah, oke. Sekarang kasus judol sama. Kasus judol itu ya begitu. Sudah mau katanya tangkap, oh ini Menkom DG-nya sudah bersemangat kita tangkap sampai menterinya DPR, langsung. Begitu menyebut nama pejabat tinggi setingkat menteri, nggak ada lagi kabarnya dan tidak dijawab kenapa ini tidak gitu kan. Nah itu juga ini political will, soal political will. Kalau memang itu mau dijadikan kebijakan politik resmi, kenapa tidak diumumkan aja? Saya berhenti di sini agar tidak gaduh. Nanti diuji apakah itu masyarakat bisa paham atau enggak. Kan bisa saja masyarakat paham, iyalah daripada gaduh nggak selesai nanti ngobrol-ngobrol kemana gitu. Tapi itu yang terjadi gitu. Jadi Pak Mahfud mengapresiasi langkah-langkah kejaksaan yang menelusuri berbagai kasus, membuka berbagai kasus, tapi menyayangkan ketika mau sampai pada orang tertentu itu berhenti. Iya, sama kasus pagar laut misalnya. Itu kan udah jelas itu. Dugaan korupsinya patut diduga. Bagaimana sekian ratus sertifikat keluar tanpa ada kolusi? Iya kan? Pasti kolusi lah. Dan kolusi itu adalah permulaan dari korupsi. Orang mau korupsi itu kan mulai dari kolusi. Kan mestinya disidik ke situ. Tapi apa? Polisian hanya bilang pemalsuan. Terus dibilang, karena kalau mau dibawa ke korupsi, kan tidak ada kerugian negara. Loh, korupsi itu ada 7 jenis. Hanya satu yang ada kerugian, yang harus ada kerugian negaranya. Saya potong sedikit. Tadi pemalsuan. Lalu kemudian kan kejaksaan mengembalikan berkas kepada polisi untuk meminta supaya kerugian negaranya diusut. Kira-kira gitu Pak supaya ya? kasus korupsi. Iya. Tapi lalu polisi kemarin mengembalikan lagi ke kejaksaan, Pak, mengatakan tidak ada kerugian negara di situ. Saya yakin tidak ada. Itu yang Pak Mahfud tanggapin. Apa maksudnya? Saya tanggapi. Korupsi itu tidak harus kerugian negara. Banyak orang yang sekarang mendekam di penjara itu karena korupsi, tapi tidak merugikan negara sama sekali. Sebutlah Akil Mukhtar. Apa dia rugikan negara apa? Dihukum seumur hidup. Karena dia tidak ambil APBN, tetapi diputuskan menerima uang, suap, gratifikasi. Iya kan? Jadi, hakim itu siapa tuh? Dimyati apa ya? Yang hakim agung yang kemarin ditangkap karena kasus di Semarang itu. Itu kan sama, tidak merugikan negara sama sekali. Berarti untuk kasus pagar laut tidak ada kerugian negara, tapi ada suap di situ? Diduga ada suap. Dan itu gampang membukanya. Panggil saja nih yang menandatangani sertifikat. Kan gitu tuh. Kamu kok mengeluarkan sertifikatnya, pasti ada kepentingan. Kok polanya sama dari sini ke sini. Dasar kebijakannya katanya tidak ada. Berarti kan kolusi kalau dasar kebijakannya tidak ada. Nah, itu kalau sudah kenapa? Kasus pagar laut itu menyangkut oligarki. Dan sering orang menganalisis macam-macam lah ya. Kenapa oligarki itu bisa ditakuti karena ini, karena itu, dan sebagainya. Tapi faktanya saja, saya tidak akan masuk ke soal yang masih dugaan-dugaan mentah gitu. Tapi kalau yang saya katakan tadi faktakan semua bahwa berhenti di situ. Misalnya Zarov. Ya, Zarov Richard, Pak, ya. Zarov Richard, dia waktu ditangkap itu katanya kasus-kasus penyuapan dalam rentang, kasus-kasus mafia perizinan dalam rentang 10 tahun setelah Zarov pensiun. Tetapi sekarang kok tidak ada disebut pelaku lain. 10 tahun sebelum Zarov pensiun, Pak? Iya.
Enggak, sejak Syaraf pensiun sampai sekarang kan udah 10 tahun. 10 tahun. Iya, jadi sesudah dia pensiun itu masih melakukan kerja-kerja Markus. Selama 10 tahun itu sehingga uangnya tidak simpan bank, disimpan ke rumahnya kan gitu. Nah, kalau 10 tahun berarti dan itu diartikan kerja-kerja Markus berbagai perkara, kenapa hanya dia sendiri? Iya kan? Iya. Dengan uang 915 ya. 915 miliar plus 53 kilogram emas. Ya, sekitar 1 triliun ya Pak waktu itu ditemukan. Lalu kok tersangkanya sekarang, terdakwanya hanya Syaraf? Ini enggak fair, enggak fair. Mestinya adalah penjelasannya. Ya, sekarang ini kita diributkan oleh kasus Juyamto ya, yang Jakarta Selatan itu. Nantilah kita bahas tuh lain kali. Ini ya. Gitu ya. Aneh juga ini, karena ini menyangkut korporasi. Iya. Menyangkut korporasi. Ada 3 korporasi Pak. 3 korporasi waktu itu yang diduga perkaranya dibuat onslah, dianggap bukan pidana kan? Karena kalau bukan putus bebas ya. Iya, onslah itu ada 2, onslah sama Friprat. Itu bebas lah. Nah, siapa terdana? Korporasi, Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Nah, ini dibebaskan, kan kejaksaan wajar dong. Dia curiga ada apa, ketemu sama dia. Itu nyuap 22 miliar ya, yang sudah diidentifikasi, diserahkan di mana, siapa yang membagi kepada siapa, lalu ada lagi dan seterusnya. Artinya wajar, tapi saudara nanti kita bahas. Iya Pak, ini penting nih. Lebih